saya memimpikan, saya berharap kota-kota besar di Indonesia, terutama kota-kota pelabuhan di jalur Selat Malaka, kalau saudara ingin berpartisipasi, kalau saudara ingin betul-betul membantu perjuangan Palestina, saya berharap pelabuhan-pelabuhan yang ada di sepanjang jalur Sumatera ini, di Selat Malaka ini, bisa kita lakukan hal yang memukul kepentingan Amerika Serikat, memukul kepentingan Israel dan negara-negara pendukungnya, yaitu dengan mencegah kapal-kapal tankernya, kapal-kapal dagangnya untuk berlayar di Selat Malaka ini, saudara. Setuju? Sebagaimana saudara kita di Yaman, sebagaimana saudara kita di Australia, sebagaimana saudara kita di Amerika, itu warga Amerika, warga Australia, orang kafir nih. Mereka tidak rela negaranya membantu Zionis Israel, tidak rela bayar pajaknya mereka diberikan untuk membantu Israel, tidak rela mereka pemerintahannya mengirimkan bantuan senjata dan logistik perang untuk Israel. Mereka boikot, mereka mogok kerja dan tidak mau mengangkut barang-barang itu di pelabuhan, saudara. Saya mau tanya, siap tidak warga Sumatera Utara melakukan hal yang sama? Itu orang kafir, bagaimana dengan kita orang Islam? Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Masih semangat? Masih semangat? Kita tes dulu semangatnya, masih benar apa enggak ini? Kita takbir ya. Sama-sama ikuti saya. Allahu Akbar. Yang panjang, kurang panjang. Leher kita suara orang Medan lebih panjang daripada orang Jawa. Tunjukkan itu malam ini. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasiril mujahidin wa qami'it tughati wa qahiril mustabiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim وبارك على رسولنا الحبيب القائد المجاهد الشهيد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, sama-sama kita hormati guru kita, ustadz kita yang jauh-jauh datang dari Palestina, dari jalur Gaza, Dr. Ahid Abul Atha. Istri dan anak-anak beliau masih terjebak di jalur Gaza. Mertua, ibu mertua dan bapak mertuanya serta saudara-saudara istrinya sudah syahid. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima arwah para syuhada kita. Allah rahmati alam kubur mereka.
Dan mudah-mudahan akan terus lahir, tumbuh generasi-generasi baru yang melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Palestina, saya kira tidak bisa dengan kita hanya mendengarkan ceramah tausiah setengah jam sampai 1 jam. Bicara tentang Masjidil Aqsa tidak hanya sekedar sekali duduk mendengarkan pengajian atau tablik akbar. Itu pun jamaahnya ngantuk. Assalamualaikum. Jamaahnya ada yang tertidur. Belum lagi anak-anaknya ribut berlarian, ya. Saudara, kalau ingin kita betul-betul berjuang membela kehormatan bumi para nabi, membela kesucian Masjidil Aqsa, kalau kita umat Islam ingin membebaskan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina dari penjajahan Zionis Israel, maka langkah yang paling utama dan paling besar adalah wajib kita memiliki ilmu tentang Baitul Maqdis. Ikut aksi demo bela Palestina, bagus. Kita menyebarkan informasi tentang Palestina, bagus. Kita menghadiri tablik-tablik akbar tentang Palestina, cakep. Kita berdonasi, mengeluarkan sebagian harta kita untuk perjuangan saudara kita, membantu mereka bisa makan, bisa minum, bisa memiliki air bersih, bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Itu sangat mulia. Kalau saudara bisa mematuhi fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 82 tahun 2023 ini, saudara mendukung perjuangan Palestina, saudara memboikot produk-produk yang diproduksi oleh Israel ataupun negara-negara pendukungnya, saudara membuat bangkrut usaha-usaha ekonomi yang berafiliasi dengan Israel, itu bagus. Dan insya Allah itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk amal soleh. Amin ya rabbal alam. Sebab Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 120, demikianlah kata Allah, kalau orang ada yang tertimpa kelaparan, kehausan, kelelahan di jalan Allah sebagaimana yang dialami dan diderita oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka ditimpa banyak penyakit setelah 76 hari menghadapi agresi keji dan brutal Zionis Israel. Mereka letih, mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, dihancurkan fasilitas-fasilitas umum.
Mereka menghadapi sebuah bentuk kejahatan perang internasional yang paling brutal, yaitu genosida. Bapak Ibu tahu genosida itu apa? Halo, Assalamualaikum. Genosida bukan definisi genosida itu. Kalau saudara membaca koran, membaca berita, ada perampok membegal satu anggota keluarga tewas, itu bukan genosida. Kalau ada bapak yang melakukan KDRT kepada istri, lalu dia membunuh 4 anaknya, itu bukan genosida. Kalau ada tawuran antar kelompok seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, masa pendukung Israel menyerang umat Islam, pendukung Palestina, itu bukan genosida. Perang antar kelompok di Yaman, di Sudan, di Libya, itu bukan genosida. Tapi genosida ini adalah sebuah kejahatan perang internasional yang harus memenuhi minimal 5 syarat. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. Yang keempat, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Saudara lihat berapa banyak ibu-ibu yang mati syahid dibombardir oleh Israel? Lebih dari 5.000 ibu-ibu. Sebagian besar di antara mereka sedang hamil. Bukan hanya anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda yang dibombardir, tapi anak-anak yang baru lahir di rumah sakit. Mereka mendapatkan dampak yang luar biasa. Tidak mendapatkan perawatan intensif, tidak bisa mendapatkan oksigen yang baik, rusak fasilitas perawatan anak-anak bayi sehingga mereka mati. Bahkan ada anak-anak bayi yang mati karena gempuran peluru-peluru dan rudal Israel, saudara. Dan yang kelima, memindahkan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Itulah genosida, dan ini semuanya terjadi di jalur Gaza. Saudara yang dirahmati Allah, maka itu mari kita tingkatkan, kita punya amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat 5 waktu. Amal soleh bukan hanya pandai baca Quran. Amal soleh bukan hanya bisa selawatan. Amal soleh bukan hanya dia bersedekah, dia membangun masjid. Amal soleh bukan hanya seorang muslim bangga dia bisa jalan pergi umrah dan haji, atau puasa Ramadan dan puasa sunnah Senin Kamis. Bukan itu batasan amal soleh. Tapi batasan amal soleh di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah 120, ketika suatu umat, suatu golongan, dia menanggung penderitaan, letih, lapar, haus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yata'una mautian yaghizul kufar, mereka menginjakkan kaki di tempat tanah yang dapat membuat murka orang-orang kafir, ya.
Pejuang Palestina itu masuk ke wilayah-wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel, sehingga Israel murka. Mereka mengambil tawanan dari pihak militer Israel, mereka mengambil tawanan dari pihak warga sipil Israel untuk ditukarkan dengan tahanan-tahanan Palestina di penjara-penjara Zionis Israel, membuat Israel itu murka. Wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Dan mereka menimpakan satu musibah kepada orang-orang kafir yang zalim, kepada musuh-musuh Allah dan Rasul. Kalau saudara ingin berpartisipasi dalam amal saleh, bukan hanya dengan hadir di majelis zikir dan majelis ilmu, majelis salawat, bukan hanya dengan menghadiri salat 5 waktu di masjid, bukan hanya dengan sedekah di hari Jumat atau Jumat berkah, tapi amal saleh kita di waktu-waktu seperti ini, di tengah gempuran musuh Allah terhadap saudara-saudara kita di Palestina, amal saleh kita harus naik kelas. Amal soleh kita harus kita upgrading. Amal soleh kita harus lebih hebat, lebih kuat, dan lebih masif. Supaya apa? Berdampak untuk membuat musibah dan bencana kepada musuh-musuh Allah Ta'ala. Takbir! 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 Walillahilham. Dengan bagaimana kita menimpakan musibah, bencana kepada musuh, yaitu dengan, kalau saudara-saudara kita di Palestina mereka menimpakan musibah bencana kepada Israel dengan melemparkan roket-roketnya, ribuan, puluhan ribu roket sampai ke kota-kota Israel. Mereka tahan dan tawan tentara-tentara Israel, baik yang dari pangkatnya kopral sampai yang jenderal. Mereka tahan warga-warga sipil Israel. Itu adalah bentuk mereka memberikan bencana kepada musuh. Lalu bagaimana umat Islam yang ada di Sumut, umat Islam yang ada di Deli Serdang, umat Islam yang ada di Labuan Batu, umat Islam yang ada di Medan, umat Islam yang ada di Langkat, umat Islam yang ada di seluruh penjuru Nusantara bisa memberikan musibah dan bencana kepada musuh-musuh yang menyerang saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Bagaimana caranya? Kita harus memotong, kita harus menyerang, kita harus memukul perekonomian Israel dan negara-negara pendukung Israel. Takbir! Dengan bagaimana? Dengan gerakan boikot. Ini amal soleh. Jangan sepelekan ini. Mulai detik ini, hari ini, umat Islam se-Sumatera Utara haram hukumnya mengkonsumsi, menggunakan produk, membeli produk, apakah untuk makan, minum, ngopi, makan ayam, makan hamburger, beli sabun, beli odol, sampai kecap buat masak di rumah, atau saudara punya restoran, haram saudara pakai dan beli produk-produk yang diciptakan atau dibuat oleh perusahaan-perusahaan mereka. Siap? Siap? Siap tidak makan McDonald? Siap tidak makan KFC? Siap tidak pakai kecap Unilever? Siap tidak pakai produk-produk yang mendukung Israel? Awas. Ini semua nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah dengarkan tadi
Bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang dibantai, dibunuh di jalur Gaza, di tepi barat. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan fisik kita, tidak bisa maksimal kita membantu mereka dengan donasi-donasi kita, minimal kita tidak membantu musuh untuk beli senjata, beli rudal, beli roket, membayar tentara-tentara bayaran dari negara-negara Eropa dan Amerika. Kita buat mereka tersungkur, kita buat mereka merugi secara ekonomi, dan itu hanya bisa kalau seluruh umat Islam yang jumlahnya 2 miliar jiwa ini memboikot produk-produk Israel laknatullah. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Ini kalau kita ingin memberikan dampak kepada musuh-musuh Allah, ya, itu amal soleh, saudara. Nggak kalah amal soleh kita dengan membaca salawat, baca Quran, dengan berzikir, dengan hadir di majelis ilmu, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Apakah puasa wajib, puasa sunnah? Tidak kalah amal soleh kita. Maka kita harus sebagai umat Rasulullah membela perjuangan saudara kita. Satu, pertama dan yang paling utama adalah dengan memotong dan memukul kepentingan-kepentingan ekonomi Amerika dan sekutunya yang mendukung kejahatan perang Israel. Saya memimpikan, saya berharap kota-kota besar di Indonesia, terutama kota-kota pelabuhan di jalur Selat Malaka, ya, kalau saudara ingin berpartisipasi, kalau saudara ingin betul-betul membantu perjuangan Palestina, saya berharap pelabuhan-pelabuhan yang ada di sepanjang jalur Sumatera ini, di Selat Malaka ini, bisa kita lakukan hal yang memukul kepentingan Amerika Serikat, memukul kepentingan Israel dan negara-negara pendukungnya, yaitu dengan mencegah kapal-kapal tankernya, kapal-kapal dagangnya untuk berlayar di Selat Malaka ini, saudara. Setuju? Harus bisa. Sebagaimana saudara kita di Yaman, sebagaimana saudara kita di Australia, sebagaimana saudara kita di Amerika. Itu warga Amerika, warga Australia, orang kafir nih, ya. Mereka tidak rela negaranya membantu Zionis Israel, tidak rela bayar pajaknya mereka diberikan untuk membantu Israel, tidak rela mereka pemerintahannya mengirimkan bantuan senjata dan logistik perang untuk Israel. Mereka boikot, mereka mogok kerja dan tidak mau mengangkut barang-barang itu di pelabuhan, saudara. Saya mau tanya, siap tidak warga Sumatera Utara melakukan hal yang sama? Itu orang kafir, bagaimana dengan kita orang Islam? Ya. Wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Yang kedua, pesan saya untuk saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita belajar, kita tingkatkan ilmu dan pemahaman kita tentang Baitul Maqdis dan Palestina. Kalau saudara bercita-cita membebaskan Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman penjajah Zionis Israel, maka kita harus mencontoh bagaimana perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi salafus saleh, para pemimpin-pemimpin Islam yang saleh terbaik sepanjang masa. Mereka melakukan pembebasan Masjidil Aqsa dimulai dengan apa? Ilmu.
Rasulullah bercita-cita membebaskan Masjidil Aqsa, kiblat pertamanya umat Islam, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW di tahun ke-11 Hijriah, 11 kenabian. Beliau punya cita-cita membebaskan Masjidil Aqsa ketika beliau masih hidup. Dengan bagaimana caranya? Dengan menanamkan wahyu Al-Quran ke dalam diri para sahabat-sahabatnya, dengan menyampaikan wahyu yang tidak tertulis dalam Al-Quran yang dilisankan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadisnya, untuk menanamkan kecintaan, menanamkan ilmu yang benar kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga sahabat-sahabat Nabi itu memiliki kecintaan yang mendalam kepada Masjidil Aqsa. Ya. Sehingga para sahabat itu berkorban jiwa dan raga, berkorban harta. Coba lihat para sahabat berkorban harta dengan perang Tabuk. Tahu perang Tabuk? Halo? Assalamualaikum. Pernah baca sejarah sirah Nabi? Pernah? Kalau belajar sirah jangan ngantuk. Ya, belajar sirah di masjid, belajar sirah di YouTube, jangan ngantuk. Ini penyakit umat Islam, kalau ngaji ngantuk dia, kekenyangan makan. Sore makan ketela ubi, habis maghrib makan lontong malam, pagi makan nasi gurih. Ya, ya Pak ya. Nah, banyak kali makanan Medan ini. Sampai ke masjid, bersenderlah dia sedikit, ngantuk. Masjidnya berkipas angin, ber-AC. Ya, ustadz yang datang sudah jauh-jauh datang, sudah jauh-jauh persiapkan diri, tak ada yang dengarnya. Kasihan ustadz-ustadz sekarang. Ya. Maka kalau kita ngaji sirah nabawiyah, ada 3 peperangan besar di zaman Rasulullah SAW, di mana diarahkan oleh Nabi untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi. 1, perang Tabuk, di masa sulit, musim paceklik, belum panen, di waktu krisis, Nabi perintahkan para sahabat untuk apa? Untuk perang Tabuk. Maka turun ayat infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Orang belum panen, belum ada rezeki, ya, disuruh perang di tengah musim panas terik matahari yang luar biasa. Itulah ujian dari Allah Ta'ala, sehingga para sahabat semuanya sami'na wa ata'na, diperintahkan oleh Allah untuk berjihad, sami'na wa ata'na, diperintahkan untuk berinfak, keluarkan semua hartanya. Mohon maaf, yang dikeluarkan para sahabat itu bukan 1-2 jutanya. Halo, Assalamualaikum. 2 juta kalian kumpulkan malam ini? Astagfirullahaladzim. Ulang lagi. Ayo ulang. Edarkan itu. Ya? Aku nggak percaya masa 2 juta masjid ini. Ustaz, ini contohkan dulu anak. Contohkan dulu ini anak. Sini nak. Ada anak kecil bawa celengan. Terakhir infak 2.656.000. Terakhir tambah lagi 5.300.000. Saya berharap ini angka tambah nolnya 3 kali lagi. Kita kumpulkan sepanjang tahun ini sampai dia 5,3 miliar. Takbir! Takbir! Berapa dek? Kau punya celengan? Ini uang jajan? Apa ini? Kalau dikasih saudara. Kenapa?
Biar dengar ya, biar masuk YouTube-nya Ustadz. Ini direkam ini ya. Jangan lupa subscribe channel Ustadz Fahmi Salim Official ya. Ini masuk YouTube nanti. Itu kameranya ini, hadap sana. Nah, ini celengan deh ya. Udah berapa lama ini celengannya? Sudah berapa lama nabung? 1 bulan. Udah dihitung? Belum. Alhamdulillah. Ini contoh bagaimana anak kita ya berinisiatif, dia masukkan uang di celengan untuk Palestina. Takbir. Mudah-mudahan jadi anak solehah, amin. Jadi penghafal Quran, amin. Jadi mujahidah fisabilillah, amin. Mudah-mudahan anak cucunya nanti diberkahi oleh Allah Ta'ala, amin. Ya Rabbal, ayah ibunya insya Allah mudah-mudahan diberikan mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah, amin ya Rabbal. Saya ingin setiap keluarga ada celengan untuk Palestina. Saya ingin setiap sekolah, setiap kelas punya celengan untuk Palestina. Tiap hari sedikit-sedikit jadi bukit. Jangan pernah lupakan Masjidil Aqsa. Ini tugas PR kita, tanggung jawab besar kita. Saya ingin setiap masjid ada kotak amal khusus untuk Palestina, bukan hanya kotak amal Jumat yang beredar. Setiap hari Bapak keluar dari sholat di masjid, masukkanlah 5.000 kah, 10.000 kah, tapi setiap hari didawamkan, terkumpul berapapun dalam 1 tahun. Saya yakin ini angka tidak hanya cuma 5 juta saudara. Takbir. Oke, baik. Ini dapat hadiah. Adik ini yang berinisiatif untuk bikin celengan Palestina akan diberikan hadiah oleh Syekh Ahid Abul Atta. Allahu Akbar. Ayo. Nah. Ayat lah, ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Bandung kemarin, di Bandung bulan lalu ada anak kecil, anak laki-laki atau perempuan? Ibn wala bint Livi Bandung. Livi Bandung ada bint wala walad. Aywa. Alladhi ahda sayyara. Bint. Anak perempuan umur 4 tahun. Belumnya masuk sekolah. Belum masuk TK. Tapi anak perempuan ini 4 tahun di Bandung ini, di Bandung nyata, Pak. Ini beliau yang terima donasinya. Dia minta kepada bapaknya, "Pak, jual mobil kau. Jual mobil harga 400 juta. Semuanya disumbangkan untuk Palestina." Takbir. Takbir. Begitulah anak. Begitulah pendidikan orang tua yang benar. Begitulah keluarga yang saleh yang akan Allah kumpulkan di dalam surga. Bukan hanya surga di akhirat, tapi keluarga mereka di dunia ini sudah menjadi surga. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Ini Dek, pegang lagi, kau isi tambah banyak nanti ya. Ya, nanti diberikan ke panitia. Inilah contoh yang harus kita teladani. Utsman bin Affan di perang Tabuk, dia mengeluarkan hartanya 50.000 dinar. 1 dinar itu uang emas 4 gram emas. Coba kali 50.000 kali 4 gram emas, berapa itu? Halo, Assalamualaikum. 50 kali 4 berapa? 200.000 gram emas. Woi, orang Medan ada punya emas 200.000 gram? Ada kalian? Tak adanya. Allahu Akbar. 100 unta, 200 kuda dengan semua perlengkapan perangnya,
diberikan kepada Rasulullah SAW, berkantong-kantong uang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bersabda, demi Allah, la yadurru Uthman ma fa'ala ba'dal yaum, tidak akan membahayakan Utsman bin Affan apa yang hari ini dia persembahkan untuk kita umat Islam, tidak akan membahayakan apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Artinya Rasulullah sudah menjamin surga untuk Utsman bin Affan. Umar bin Khattab serahkan setengah hartanya, Abu Bakar Siddiq serahkan hartanya. Untuk apa? Untuk perjuangan membebaskan Baitul Maqdis. Itu perang Tabuk, kalau saudara ingin tahu. Yang kedua, perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang yang sangat besar. Nabi mengirim 30.000 pasukan menghadapi 300.000 pasukan Romawi yang menjajah Baitul Maqdis. Terjadi perangnya itu di Yordania. Ya. Perang Mu'tah luar biasa. 3 panglima Islam gugur syahid. Abdullah bin Rawahah, Zaid ibnu Harisah, anak angkatnya Rasulullah SAW itu Zaid bin Harisah. Dan yang ketiga, sepupu Rasulullah, adiknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Tiga-tiganya ini gugur di perang Mu'tah. Untuk apa? Mereka meneteskan darahnya, mereka kehilangan nyawanya di jalan Allah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir. Lalu digantikan kepemimpinan mereka oleh Saifullah, yaitu siapa? Khalid ibnul Walid. Subhanallah. Yang ketiga, Nabi mengutus pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa ketika beliau sakit. Sebelum wafat, ya, Nabi kirim pasukan yang dipimpin oleh seorang anak muda yang keren, Gen Z yang mantap. Tapi bukan karena bapaknya dia itu ditunjuk oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Ya, bukan karena bapaknya. Umur 19 tahun jadi panglima tentara, diutus oleh Rasulullah untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi. Itulah namanya Jaishu Usamah, yang dikirim oleh Rasulullah ke negeri Syam sebelum Rasulullah wafat. Setelah Nabi wafat, pasukan ini kembali ke Madinah, kemudian diutus kembali, dikirim oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, melanjutkan misinya untuk melakukan futuhat Islamiyah. Itulah cita-cita dan harapan terbesarnya Rasulullah SAW. Dengan cara bagaimana Rasulullah menginginkan pembebasan Baitul Maqdis? Yaitu dengan menanamkan ayat-ayat tentang Baitul Maqdis. Rasulullah wirid malamnya adalah baca surat Al-Isra, baca surat Bani Israel. Itu tiap malam itu. Rasulullah mengajarkan, memberikan fatwa kepada kaum muslimin untuk apa? Membela Baitul Maqdis, untuk tinggal di Baitul Maqdis, untuk datang dan sholat di Baitul Maqdis. Ketika Nabi SAW ditanya, aftina fi Baitul Maqdis ya Rasulullah, apa jawab Nabi? Ituhu fasallu fihi. Datanglah kamu ke sana, sholatlah kamu ke sana. Bukan datang untuk sekedar selfie, bukan datang untuk sekedar foto-foto, tapi datang untuk membebaskan Masjidil Aqsa itu dari penjajahan Romawi. Itu perintah Rasulullah, dan sholatlah kamu di dalamnya. Bagaimana kalau kami tidak sanggup pergi ke sana, tidak sanggup sholat di dalamnya karena masih ada penjajah bercokol di bumi Palestina, di bumi Al-Aqsa? Nabi menjawab, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Hendaknya setiap muslim mengirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Takbir. Bagaimana saudara mengirim minyak? Apa kirim minyak dari Medan, dari Pelabuhan Belawan, kirim kau bawa minyak sana? Belum sampai sana sudah tenggelam.
Belum sampai Palestina sudah dilarang masuk oleh Israel. Tapi yang bisa saudara lakukan, menggantikan minyak yang akan kita kirim untuk menerangi lampu-lampu Masjidil Aqsa adalah dengan mengirimkan donasi terbaik kita, sedekah terbaik kita, infak terbaik kita, zakat terbaik kita, untuk menghidupi warga dan rakyat Palestina yang berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Siap? Siap? Maka semua harus dimulai dari ilmu. Umar bin Khattab 5 tahun setelah Rasulullah wafat, beliaulah yang kemudian berhasil dengan izin Allah membebaskan Baitul Maqdis, menerima kunci gerbang Yerusalem dari Uskup Soporinus, dan kemudian beliau membersihkan area Masjidil Aqsa dari kotoran-kotoran sampah. Sejak saat itulah Baitul Maqdis, negeri Palestina, dan Masjidil Aqsa dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, hidup rukun. Semua umat beragama dijamin kebebasannya, dan selama 462 tahun Palestina berjaya dan berkibar di bawah panji-panji agama Allah. Takbir. Baru setelah itu ada penjajahan tentara salib. Ini lagi-lagi mereka impor dari Eropa. Kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa bersatu membentuk tentara salib, pasukan salib, untuk merebut Yerusalem. Mereka bikin pangkalan-pangkalan militer di Palestina. Mereka membangun pemukiman-pemukiman ilegal di Palestina, seperti yang dilakukan oleh Yahudi sekarang 75 tahun yang lalu. Jadi negara Israel itu masih lebih tua lagi usia bapak dan nenek kau. Ya, itu negara 100 tahun yang lalu nggak ada. Medan 100 tahun dulu ada. Sumatera Timur dulu namanya 100 tahun yang lalu ada. 200 tahun lalu ada. Kesultanan Delhi 300 tahun lalu ada. Tapi Israel nggak ada. Baru ada 75 tahun yang lalu, masih tua kakek dan nenek kita usianya daripada Israel. Mereka bisa bercokol di situ. Kenapa? Karena konspirasi dunia, karena pengkhianatan sebagian pemimpin Islam yang tidak bertanggung jawab dan tidak takut kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah Nakbah tahun 48. Maka insya Allah dengan peristiwa yang terjadi saat ini, dengan badai Al-Aqsa, tufanul Aqsa, mudah-mudahan Allah kembalikan kesadaran kaum muslimin. Allah kembalikan kita punya akidah. Allah kuatkan iman, ilmu dan akidah kita untuk membela perjuangan Palestina. Insya Allah kita tidak akan pernah berhenti untuk mendukung Palestina sampai merdeka Palestina, sampai dibebaskannya Masjidil Aqsa dari penjajahan Israel, sampai Israel dilenyapkan dari muka bumi ini. Takbir. Kita tidak akan pernah berhenti untuk memboikot produk-produk Israel dan negara-negara pendukungnya. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kita menyuarakan amanat konstitusi bangsa kita bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mari kita tutup dengan membaca umul kitab suratul Fatihah, agar Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita punya hati, hidupkan tekad kita, semangat kita untuk menyadarkan umat ini membela hak-hak bangsa Palestina, dan kita niatkan agar semua apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ingin
Kita bekerja, berusaha jangka panjang membela Palestina. Ya, kita berharap dari Sumatera Utara ini kita mulai langkah menjadi contoh bagi seluruh Indonesia. Kita punya program satu masjid punya satu anak asuh di Palestina. Takbir. Kalau bisa satu keluarga punya satu anak asuh di Palestina. Allahu Akbar. Kalau bisa satu kelas di sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Islam punya satu anak asuh di Palestina, dia akan menjadi saudara kita. Mereka makan minum dengan uang yang kita berikan setiap bulannya kepada mereka. Pendidikannya kita tanggung, semuanya kita tanggung kehidupannya. Sehingga apa? Anak-anak kita, keluarga kita memiliki hubungan emosional dengan anak-anak di Palestina yang akan melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.